Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3. Di sini kami akan mempresentasikan tentang model-model pembelajaran. Anggota dari kelompok 3 yaitu yang pertama Irma Trisusanti dengan NPM 2013949, yang kedua Muhammad Rifki Fitrianto dengan NPM 2013916, dan ketiga yaitu Siti Marofina Syahada dengan NPM 2013927, dan yang keempat yaitu Triana Mahanani dengan NPM 2013929, dan yang terakhir saya sendiri yaitu Yantika Fasyatul Jana dengan NPM 2013931. Sebelum memasuki materi, saya akan menyebutkan subbahasan yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu definisi model pembelajaran yang akan disampaikan oleh saya sendiri, dan yang kedua yaitu definisi model pembelajaran menurut para ahli yang akan disampaikan oleh teman saya Muhammad Rifki Fitrianto, dan yang ketiga yaitu ciri-ciri model pembelajaran yang akan disampaikan oleh Triana Mahanani, dan yang terakhir jenis-jenis model pembelajaran yang akan disampaikan oleh Siti Marofina Syahada dan Irma Trisusanti. Nah, memasuki subbahasan yang pertama yaitu definisi model pembelajaran, di mana model adalah rencana representasi yang menjelaskan suatu objek, sistem, atau konsep yang seringkali berupa penyederhanaan atau idealisasi. Sedangkan pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan tenaga pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Jadi, model pembelajaran merupakan tingkatan tertinggi dalam kerangka pembelajaran karena mencakup keseluruhan tingkatan. Lingkupnya yaitu keseluruhan kerangka pembelajaran karena memberikan pemahaman dasar atau filosofis dalam pembelajaran. Pada tahun 1997, Arens mengatakan istilah model pembelajaran mengarah pada pendekatan tertentu terhadap instruksi yang terdiri dari tujuan, sintaks, pola urutan atau alur, lingkungan, dan sistem pengelolaan secara keseluruhannya. Instruksi yang dimaksudkan adalah segala ketentuan yang dimaksudkan untuk dikerjakan. Menurut Aren, seperangkat instruksi ini perlu memenuhi berbagai komponen agar nantinya dapat menjadi kesatuan model pembelajaran yang utuh dan berfungsi dengan baik untuk para siswa. Pada tahun 2000, seorang ahli bernama Ade berpendapat model pembelajaran merupakan kerangka konseptual yang menggambarkan prosedur dalam mengorganisasikan pengalaman pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran. Sehingga dalam hal ini penentuan model pembelajaran tidak lepas dari mempertimbangkan tujuan pembelajaran. Kesinambungan antara model pembelajaran dengan tujuan pembelajaran cenderung akan mempermudah dalam penyusunan model pembelajaran secara menyeluruh. Selanjutnya tahun 2010, Trianto pernah berpendapat model pembelajaran adalah suatu perencanaan atau suatu pola yang digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan pembelajaran di kelas atau pembelajaran dalam tutorial. Pengertian ini hampir sama dan senada dengan Adi. Namun Trianto di sini lebih menjabarkan pada komponen-komponen dalam model pembelajaran. Komponen-komponen tersebut diantaranya yaitu tujuan pembelajaran, langkah-langkah, lingkungan pembelajaran, dan pengelolaan kelas. Mungkin segitu cukup dari saya. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Yang pertama, rasional dan berpikiran logis berdasarkan teori-teori pembelajaran yang sudah disusun oleh peneliti sebelumnya. Studi tentang model pembelajaran terus berkembang dan hal ini didasari oleh harapan agar dari masa ke masa bisa menjadi lebih baik. Sebab upaya memperbaiki dilakukan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran yang dilaksanakan oleh siswa. Yang kedua, berorientasi pada landasan pemikiran tentang apa dan bagaimana siswa belajar. Memahami kondisi siswa sangat penting karena
model pembelajaran ada diperuntukkan demi kepentingan mereka. Tidak hanya itu, tetapi juga memahami apa yang mereka butuhkan. Yang ketiga, sikap mengajar yang diperlukan agar model pembelajaran yang ditentukan dapat dilaksanakan dengan baik dan mendukung tercapainya tujuan pembelajaran. Poin ini berkaitan dengan strategi dan metode pembelajaran yang tidak hanya menuntut siswa berperilaku tertentu, tetapi guru juga diperlukan untuk berperilaku tertentu yang dapat mendukung model pembelajaran. Hal ini dikarenakan kerjasama yang baik antara guru dan siswa juga merupakan kunci keberhasilan proses pembelajaran. Yang keempat, mendukung lingkungan belajar yang diperlukan agar tujuan pembelajaran tercapai. Memahami kondisi lingkungan belajar yang sudah ada dan mengusahakan agar menjadi lebih baik merupakan ciri model pembelajaran yang baik. Karena lingkungan yang baik akan sangat mendukung kinerja siswa dalam proses pembelajaran. Jenis-jenis model pembelajaran. Yang pertama, model pembelajaran langsung. Pembelajaran langsung adalah jenis model pembelajaran di mana materi pembelajaran disusun oleh guru untuk disampaikan secara langsung kepada siswa. Karakteristik model pembelajaran secara langsung. Yang pertama, siswa mendapatkan keterampilan secara langsung dan segera mendapatkan pengaruh dari model pembelajaran secara langsung. Yang kedua, pembelajaran dilakukan dengan berorientasi pada tujuan tertentu. Yang ketiga, materi sudah disusun oleh guru. Yang keempat, lingkungan belajar sudah terstruktur dan disusun oleh guru, sehingga siswa hanya menerima materi dari guru. Model pembelajaran yang kedua yaitu model pembelajaran berbasis masalah. Konsep ini memberikan siswa kesempatan untuk belajar dengan salah satu strategi pembelajaran, yaitu penyelidikan dan inquiry terhadap situasi masalah yang autentik atau terjadi di kehidupan nyata. Karakteristik dari model pembelajaran berbasis masalah ini yang pertama yaitu fokus pada ketertarikan antar disiplin ilmu. Yang kedua, mendorong untuk menganalisis masalah. Yang selanjutnya dilakukan pengembangan hipotesis, melakukan eksperimen sehingga merumuskan kesimpulan. Yang ketiga, mendorong agar hasil pembelajaran adalah karya nyata yang menjelaskan bentuk dari penyelesaian masalah. Baik, saya Irma Trisusanti akan melanjutkan jenis-jenis model pembelajaran yang ketiga, yaitu model pembelajaran kontekstual. Model ini menekankan pada keterkaitan antara materi pelajaran dengan kehidupan nyata. Model ini lebih mementingkan strategi belajar daripada hasilnya. Model kontekstual ini memiliki komponen utama. Yang pertama, menggunakan landasan konstruktivisme, yang artinya menekankan pemahaman siswa berdasarkan pengetahuan terlebih dahulu. Yang kedua, proses pembelajarannya didasarkan pencarian atau berpikir secara sistematis. Yang ketiga, menekankan sistem belajar secara berkelompok. Untuk yang keempat, yaitu model pembelajaran kooperatif. Pembelajaran ini hampir sama dengan pembelajaran kontekstual, yaitu siswa dapat bekerja sama dalam satu kelompok. Hanya saja, model ini menekankan esensi kerjasama dalam pembelajaran. Model pembelajaran kooperatif ini ada 3 konsep karakteristik. Yang pertama, tujuan kelompok. Yang kedua, pertanggungjawaban individu. Yang ketiga,
kesempatan yang sama untuk mencapai keberhasilan. Model kooperatif ini dibagi lagi ke dalam beberapa tipe, yaitu yang pertama, pembelajaran tipe Jigsaw. Pembelajaran ini, siswa dibagi menjadi beberapa kelompok, lalu diberi tugas membaca materi yang berbeda-beda. Kemudian didiskusikan dengan kelompok lain yang mendapatkan topik yang sama. Kemudian kelompok kembali ke dalam kelompok masing-masing untuk bertukar materi hasil diskusi. Tipe Jigsaw ini akan lebih maksimal jika digunakan untuk pelajaran dalam bidang ilmu sosial. Untuk yang kedua, yaitu pembelajaran kooperatif Integrated Reading and Composition atau CIRC. Dalam pembelajaran ini, guru yang membagi kelompoknya, kemudian siswa dapat berdiskusi dengan kelompok masing-masing, kemudian siswa diminta untuk menemukan ide pokoknya. CIRC ini mendorong siswa untuk aktif dan reaktif terhadap dinamika diskusi. Untuk yang ketiga, yaitu pembelajaran kooperatif tipe Number Head Together atau NHT. Tipe ini memberikan kesempatan bagi siswa untuk menumbuhkan kemampuan berargumentasi dan berpendapat. NHT ini tipe yang paling membuat siswa gelisah karena siswa cenderung khawatir jika jawabannya salah. Oleh karena itu, jika jawaban siswa salah, maka guru harus memberikan arahan yang benar. Untuk yang keempat, yaitu pembelajaran kooperatif menggunakan kartu. Tipe ini menggunakan kartu berisi pertanyaan dan kartu lainnya berisi jawaban sebagai instrumen belajar. Keunggulan tipe ini yaitu lebih menyenangkan bagi siswa, dan kelemahannya atau tantangan dari tipe ini yaitu siswa harus tahu jawaban dari pertanyaannya yang di dalam kartu tadi. Untuk yang kelima, yaitu pembelajaran kooperatif tipe Student Teams Achievement Division atau STAD. Tipe ini adalah memotivasi siswa agar saling mendukung dan membantu satu sama lain dalam menguasai kemampuan yang diajarkan oleh guru. Untuk yang terakhir, yang keenam, yaitu pembelajaran kooperatif tipe Team Game Tournament atau TGT. Tipe ini menggunakan sistem turnamen akademik yang mendorong siswa menjadi lebih ambisius dan kompetitif. Sekian presentasi dari kelompok 3. Apabila ada kesalahan kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih telah menonton video kami. Semoga bermanfaat.